Selamat pagi, Romo, Pak Bambang dan keluarga, dan Bapak Ibu semua yang pada pagi hari ini berkumpul di ruangan ini untuk berdoa bersama. Sebentar lagi kami akan mulai misa. Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Yosef Supriyanto dari Paroki Purbobayan. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pelajar yang terkasih, diucapkan selamat datang di salah satu ruangan Piontek ini. Kita pagi menjelang siang ini berkumpul di tempat ini dalam rangka mengungkapkan rasa belasungkawa atas wafatnya Ibu Agustin Silvestera Laniwati Santoso hari Rabu kemarin pukul
11.35 di Rumah Sakit Dr. Un karena mengalami gerak saltamis. Dan rencana hari ini jenazah almarhum akan dikremasi, maka terlebih dahulu diadakan misa requiem dengan harapan agar jenazah almarhum Ibu Agustin Silvestera Laniwati Santoso dikuduskan dan layak menghadap Tuhan serta sanak keluarga, terlebih keluarga besar Bapak Bambang Parogo diberi kekuatan, ketabahan, dan penghibur. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pelayan yang terkasih, hidup ini memang sebuah misteri yang terkadang sulit kita pahami. Kenapa? Karena ada banyak orang mendapatkan ingin mengalami hidup yang panjang dengan orang-orang dekat yang dicintainya. Tetapi tak kenapa justru mereka yang kita cintai itu malah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Dan tentu hal seperti ini pasti menimbulkan kesedihan tersendiri karena harus berpisah dengan orang dekat, orang yang dicintai. Dalam benak pikiran, kadang secara spontan kemudian bermunculan berbagai macam pertanyaan dasar. Kenapa orang yang begitu baik kok malah dipanggil Tuhan? Sebenarnya orang yang meninggal itu kemana perginya? Apakah kita yang masih hidup di dunia ini dapat berbuat sesuatu untuk membahagiakan jiwa-jiwa orang meninggal seperti ini? Persoalan-persoalan dasar seperti ini yang nanti coba akan kita renungkan dalam peran kitab suci. Kita berharap peristiwa wafatnya Ibu Agustin Silvestera Laniwati Santoso tidak hanya berhenti menjadi peristiwa manusiawi yang membawa kesedihan belaka, tetapi semoga bisa menjadi pengalaman iman yang mencerahkan, yang menumbuhkan harapan dan meneguhkan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pelayan, sekarang marilah kita siapkan kita agar kita layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus,
untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan Putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah kami Ibu Agustinus Sukestila Laniwati Santoso yang telah kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ia telah meninggal seperti Kristus. Terimalah saudari kami ini dalam kemuliaan abadi bersama-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada kebangkitan ia menikmati kemuliaan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan bawaan sabda. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabut yang diselubungkan kepada segala suku, dan tunduk yang diturunkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari segala bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita
bersama aku. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Akulah kebangkitan dan hidup. Pada waktu Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian Lazarus saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pelayan yang terkasih, selamat siang berkah